Sampah kantung plastik mungkin kadang dianggap sepele. Tiap detik 12 orang membuang sampah kantong plastik baru yang mencemari lingkungan. Sebuah startup yang lahir di Kota Makassar berhasil mengubah sampah plastik menjadi sumber pendapatan dan pemberdayaan perempuan di pesisir pantai Makassar. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana Rappo memulai usaha sosialnya, bagaimana usaha ini bisa bertahan dan menyeimbangkan antara profit dan benefit sosial, dan di akhir video kita akan mendengar kunci sukses yang dilakukan dari CEO Rappo Akmal Idrus. Debut Rappo dimulai pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Berawal dari keresahan Akmal Idrus terhadap sampah kantong plastik yang sulit terurai dan belum bisa terdaur ulang. Sementara butuh waktu 1000 tahun untuk terurai. Jadi Rappo itu diambil dari bahasa Lontara, bahasa Bugis Makassar, artinya buah. Filosofinya agar menghasilkan buah atau produk yang manis. Produk Rappo berupa kerajinan tangan yang full color, seperti buah dengan warna segar sesuai dengan selera anak muda. Usaha yang dirintis Akmal yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akmal yang dulunya seorang jurnalis sekarang menjadi eco-shopreneur, melakukan recycle sampah kantong plastik menjadi lembaran tas bernilai ekonomi tinggi dengan berusaha memberi nilai tambah pada sampah kantong plastik yang sebelumnya nilainya sangat rendah dibandingkan sampah botol, kertas, dan kardus. Akmal tidak sendirian, ia melibatkan ibu-ibu di pesisir pantai Makassar. Rappo berusaha melakukan pemberdayaan perempuan yang menargetkan kaum perempuan prasejahtera di pesisir pantai Makassar. Jadi sebelumnya masyarakat prasejahtera di kawasan pesisir Untia ini tidak tahu bagaimana cara membuat produk daur ulang. Kita latih dan akhirnya sekarang mereka sudah bisa membuat produk yang ramah lingkungan. Dengan adanya Rappo, perempuan bisa berdaya, bisa mendaur ulang. Contohnya plastik. Selama ini kita tidak tahu plastik ternyata bermanfaat, bisa didaur ulang. Perempuan di sini banyak sekali manfaat yang dirasakan. Ibu-ibu contohnya bisa jurnal, bisa bikin pola. Terutama yang pertama sekali kita tidak tahu menjahit. Akhirnya kita bergabung dengan Rappo. Alhamdulillah kita bisa bikin pola. Kita bisa meditasi, pokoknya semua, bukan cuma sesi menjahit dikasih kit, tapi banyak juga yang dikasih oleh Rappo. Akmal ingin memberikan value yang tinggi pada kerajinan sampah kantong plastik tersebut. Akmal mulai dengan peralatan seadanya, bahkan di awal hanya pakai setrika. Lembaran plastik ketika dipres dengan tekanan tertentu dapat menghasilkan lembaran mirip kulit. Jadi sebelum Rappo Impact Center ini berdiri, tentunya saya mengunjungi beberapa lokasi di Untia untuk mencari perempuan-perempuan yang prasejahtera yang mau bergabung dan ingin dilatih untuk membuat produk daur ulang bersama dengan Rappo Indonesia. Kantong plastik dikumpulkan melalui beberapa sumber seperti donasi, tukar kantong, dan dikumpulkan langsung. Sementara program tukar kantong menggerakkan ibu-ibu yang nantinya dapat menukar dengan kebutuhan sehari-hari mereka saat telah mencapai poin tertentu. Rappo bukan hanya menciptakan lapangan kerja untuk ibu-ibu, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk anak muda. Tim Rappo kebanyakan diisi oleh pemuda-pemudi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Bersama-sama menciptakan nilai tambah dari sampah kantong plastik sekaligus menciptakan ekonomi sirkular. Di tengah kesulitan, Rappo berusaha bertahan untuk menyimbangkan aspek impact dan bisnisnya. Saat ini Rappo telah memiliki Rappo Impact Center di Untia, Kota Makassar. Rappo berupaya menjadi social enterprise yang memberdayakan perempuan dengan memberi pelatihan, sekaligus memberi value pada sampah kantong plastik, sehingga didapatkan produk upcycle sampah yang disenangi oleh masyarakat. Selain ke customer langsung, Rappo juga telah banyak memproduksi merchandise dengan model B2B. Dengan demikian, Rappo telah mendukung 4 SDG, yaitu kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan ekosistem laut. Menurut saya, kunci sukses itu kita harus banyak belajar mendengarkan, karena dengan mendengarkan kita bisa banyak mempelajari hal-hal baru. Selain itu, yang paling penting adalah kita harus komitmen dan juga konsisten dengan apa yang kita sudah bangun dan juga lakukan, karena tanpa komitmen dan juga konsisten, apapun yang kita lakukan tidak akan berbuah manis. Rappo Indonesia, kolaborasi dan berdampak bersama.